kita manusia. Bahasa yang tidak kita mengerti berarti mau kita pakai logika, kita nggak pakai logika, kita nggak akan pernah bisa mengilustrasikan bahasa itu seperti apa. Sama seperti kita memahami perasaan Tuhan. Manusia itu nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tuhan mau apa? Aku mati kapan tuh, kita nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu salah satu contoh. Misalnya begini, kita bahkan tidak bisa menggambarkan bagaimana mau Tuhan ke depan. Tetapi kita bisa apa? Kita bisa meminta dengan harapan gitu. Jadi Roh Kudus itu, saya ingin bilang sini abstrak. Benar-benar sangat abstrak. Kita pun yang mengalami dan pernah meminta Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tidak bisa menggambarkan seperti apa rasanya. Seperti itu. Tunggu lo, ini matilah kita nih. Luga muncul kawan-kawan. Dan ini sekaligus membuktikan pernyataan bahwa Bang Karen salah. Karena Bang Karen bilang Luga pasti takut bertemu dengan dirinya, tetapi Luga hadir. Artinya statement itu salah Bang Karen. Oke, sekarang ya. Berarti Bro Rio mengakui ya ada karunia untuk bernubuat sebagai nabi ya? Itu karunia nabi. Iya. Tidak mengajar itu untuk rasul, misalkan Guru Paulus. Loh, ayat ini tidak terbatas, tidak menunjukkan ada batas di sini ayat ini. Terbatas. Tapi kalau misalkan kalau bilang nama aku lupa ya, aku diajarkan kemarin, mungkin nanti aku tanya lagi. Soalnya kalau karunia ada sesi lain itu lebih dalam lagi membahas tentang karunia. Kalau karunia nabi itu namanya karunia nubuat itu ada namanya karunia nabi, itu ada bukunya, ada juga penjelasan sejarahnya. Karunia nabi, karunia bernubuat. Ya, itulah saya bilang bahwa di kita di karismatik adanya itu karunia nabi atau karunia rasul. Kalau nabi ngangkat diri nabi itu sableng. Ayo, yang nabi ngaku. Oke ya, jelasin ya. Kalau aku tak turun, saya mau nyimak antara Pak Kara sama Luga di bawah saja. Takut nanti berumatan darah di sini saya. Iya, takut nanti gelas-gelas piring pada berterbangan kan, jadi abang di bawah aja biar posisi abang aman. Ini gajah soalnya, gajah lawan gajah. Ongkos nggak bang? Tadi kan, kalau nggak ada ongkos minta main Yunus. Tadi di awal Bang Karen saya dengarkan menantang mana ayat yang menunjuk Luga sebagai nabi. Udah saya angkat tuh Luga. Lanjut Luga. Lanjut Luga. Oke. Saya jadi begini, ingin tahu dasarnya kau mengangkat diri, yang angkat siapa, yang nabi itu siapa itu? Oke, jadi begini ya. Di dalam kalangan gereja karismatik itu pun masih ada yang namanya pertentangan antara nabi dengan karunia nabi. Sebentar ya. Karena saya kan tiap hari berkecimpung di tengah-tengah para pendua syafaat yang namanya jaringan donasional. Di situ adalah kumpulan para nabi dan kumpulan orang-orang juga yang mengakui adanya karunia nabi. Jadi ini ada dua kubu nih. Nah, saya pun tadinya sama seperti Karen. Oh, tidak ada nabi, yang ada adalah karunia nabi. Tapi setelah saya mempelajari di Empower 21, itu adalah sekolah tinggi teologi internasional karismatik, The Church of God di Amerika. Ternyata karunia nabi ini muncul karena ketakutan para orang-orang karismatik terhadap Protestan. Ketika mereka ngaku nabi, mereka akan dipersekusi. Oh begitu toh ceritanya. Jadi diperhalus. Oh saya bukan nabi pak, tapi saya karunia nabi. Karena dia udah menyangkal kenabiannya, lalu dimasukkan karunia nabi. Jadi posisi dia seperti di abu-abu gitu loh. Jadi makanya orang-orang karismatik itu takut mengatakan saya nabi, karena ini nanti serangan habis-habisan dari Protestan dan Katolik ini nanti mereka ngamuk gitu kan. Nah tapi kalau saya kan, saya tidak peduli yang mana yang benar, itu yang saya pegang. Lalu saya masuk kom, saya pelajarin apa tuh pelajaran kom 400, kom 200. Ternyata sebentar dulu. Ya, sebentar dulu Pak ya. Saya ini? bicara dulu. Saya baru tahu ada sekolah nabi. Saya bicara dulu. Tolong diamankan dulu. Saya mau bicara dulu. Saya dari awal kan sudah bilang, kalau kau bicara Yesus saya tidak cut, tapi kalau kau bicara penyesatan saya musuhmu. Ya jangan saya kasih masuk kandang lagi kau celeng. Nggak usah kau bilang nabi-nabi belajar di mana nabi. Saya masih bicara, kamu bisa diam nggak? Kitabmu mana? Saya masih bicara, kamu bisa diam nggak? Saya tanya dasarnya di mana kau mau? Nggak usah pakai itu detikom apa segala macam, tetep nggak ada kenabian di situ. Kalau kau bicara Kristus berkesaksian di sini kerajaan sorga, saya izinkan kau. Tapi kalau kau mengaku dirimu nabi, kau anjing-anjingi kau. Paham? Saya tidak mau tolerir dengan penyesat. B1 pelajaran Apalagi dari gereja. Pelajaran lagi, B1 aja. Saya tidak mau tolerir namanya antikris yang muncul dari gereja. Itu saja, Luga. So langsung masuk kandang dia, Bang Karen. Sudah celek terlepas. Aku mau ngomong ya bang. Jadi gini.
Mohon maaf. Ngeri, ngeri Bang Karen. Ya, dan aku setuju. Kandang itu celeng tuh. Hanya Bang Karen yang bisa langsung bikin luga terdiam. Baru saya lihat malam ini. Udah berapa kali dulu Bang ngeri. Cuman Bang Karen ini apa ya? Berapa kali tempur dengan Luga, bahkan sampai berapa ID kemarin. Jadi gini Bang, jadi kan Saya nggak suka loh, karena kan di dalam Alkitab sudah ditulis bahwa antikris itu akan muncul dari gereja. Saya tidak mau dari karismatik munculnya. Kalau dari Katolik terserah, atau dari Protestan terserah. ya benar Bang. Kalau dia muncul dari karismatik, dia adalah musuh saya terutama. Ya, mungkin aku setuju ya dengan Bang Karet. Aku 6 tahun Katolik. Karena aku SD Katolik, jadi 6 tahun aku ikut tata cara gereja bahkan di Katolik. Aku pernah masuk kuliah, kemudian ikut aliran Pantekosta, dan aku dasarnya Protestan gitu. Kami menghargai setiap perbedaan, asalkan yang mengakui Kristus. Memang benar, di dalam Alkitab pun jelaskan semakin tua dunia ini, semakin zaman ini kesini, akan banyak kaum-kaum penyesat. Bahkan kita juga tidak bisa memungkiri, mungkin di agama sebelah juga ada kan, kayak kaum-kaum menyatakan bahwa dia mungkin Muslim, tetapi dia tidak mempraktikkan ajaran-ajaran Muslim, bahkan dia menyelewengkan untuk Ya, betul. orang-orang itu Betul. sesat. Nah, Ada banyak. kita nggak bisa menjudge agama dari pribadinya, tapi kita menjudge pribadinya gitu. Ya Bang, aku pun senang ya kalau ibadah di karismatik, jujur senang ibadah di karismatik. Kalau misalkan ibadah di Katolik dan Protestan itu lebih ke liturgos. Jadi ibaratnya kayak tata caranya lah. Inti perbedaannya mungkin lebih ke tata cara gitu Bang. Oh iyalah, lagunya karismatik kan lebih mengikut zaman. Lebih seru. Ya. Lagu semua pakai Bang. Sukacitanya kerasa. Oke, ronde 2. Jangan pukul-pukul galon di sini. Oke, diam dulu ya. Jangan ada yang ngomong. Tunggu, aku mau Nanti nanya, Bang Karen di mana lokasi? Bagaimana? Lokasi di Manado. Saya di Papua. Oh, di Papua pula. Kalau di Jakarta kita bawa ke HSS aja nih. Bang Luga versus Karen. Oke. Oh, kalau di Jakarta mah kelar udah. Jadi gini ya, memang diantara karismatik itu hibrid, karena banyak mereka masih bersundal dengan Belzebul, jadi mereka memperhalus kata Nabi menjadi karunia Nabi. Kenapa di karismatik ini diperhalus dari Nabi menjadikannya Nabi? Itu karena ketakutan sama Protestan. Nah, karena mereka takut disiksa, maka karismatik ini pun mengambil jalan tengah. Supaya cari aman, dibikinlah istilah karunia Nabi. Yang namanya Nabi, ya Nabi aja gitu loh. Mana ada karunia Nabi? Karunia Nabi kan artinya pemberian. Pemberian kenabian. Nah, orang yang menerima nubuat itu namanya Nabi. Nah, tapi karena mereka takut sama Protestan, takut dibakar gerejanya atau takut disiksa, maka diperhaluslah menjadi karunia Nabi. Saya bukan Nabi kok, saya cuma mendapat karunia Nabi. Ya sama aja sebenarnya, orang gila gitu loh. Jadi setelah saya pelajari, oh ternyata ini cuma karena ketakutan. Jadi si Karen ini adalah manusia-manusia yang takut sama Katolik, takut sama Protestan, sehingga diperhaluslah karena dia di gereja karismatik, dibilanglah karunia Nabi masih ada. Nabi udah nggak ada lagi. Ya apa bedanya? Bedul, tolol. Udah jawab. Oh, jadi kau pikir saya takut sama Katolik sama Protestan begitu? Nah, makanya Nabi udah nggak ada lagi di ajaran lo. Jadi kau maksud saya harus mengakui celeng Luga sebagai Nabi begitu? Jangan. Abang. Nah, itu aja sudah menunjukkan lo dari setan. Celeng Luga Itu aja sudah menunjukkan ajaran lo ajaran setan. Orang Indonesia bisa jadi Nabi. Coba tolong kasih ayatnya. Bicara bentar aja. Sebentar, biar saya tengahi dulu. Waduh, jatuh lagi. Sedikit ya, saya tengahi dulu Bang Rio. Bang Andre yang tewas kena injak. Oh, oke, Bang Rio, kok dulu saya minta izin dulu sedikit. Kita dudukan perkara secara ilmiah dulu, secara etimologi. Indonesia yang jadi Nabi. Iya, sebentar Bang Karen. Secara etimologi, kata Nabi itu dari bahasa Ibrani berasal dari kata Nevi atau Nun Bet Yod Aleph, yang artinya pembawa kabar dari langit, dari Tuhan. Jadi jika seseorang telah menjadi Nevi atau pembawa kabar dari Tuhan dari langit, maka kabar apa yang dibawa oleh seorang Luga? Coba jelaskan kepada kami. Silakan kau buat ayat. Kalau itu nanti aja Bang, nanti aja. Jadi begini ya. Oke, saya kasih tahu deh gini. Nubuatan para nabi-nabi di seluruh dunia dalam seminar Empower 21 itu dihadiri oleh 120 negara. Saya sengaja kau diam dulu, kamu diam dulu di situ. Apa Nabi Kalau tinggal di gunung sana, kau diam dulu kamu. Oh, ada pelatihan sekolah Nabi begitu maksudmu? Ya, kamu diam dulu di situ. Bodoh kali sih kau pelajari. Iya, makanya kau dengar dulu, kambing. Kau mau Kali soal diajarin. matik ada seminar Nabi goblok. Sundal kau. Celeng satu ini buat-buat. Iya, emang ada.
Aduh, si loncengnya Belzebul. Aduh, kita jangan keluar kata-kata kasar dong. Tunggu luruskan dulu, agak turun kata sebentar. Jadi gini mungkin maksudnya Bang Karen. Di rumah Riva nih. Iya nggak, zaman dulu kan penduduk itu misalnya cuma 500 juta orang. Jadi 500 juta orang waktu itu setiap 10 atau 20 tahun ada nabi satu. Kalau sekarang kan penduduk dunia udah mau 8 miliar. Jadi jumlah nabi yang hidup dalam masa barengan mungkin ya 20-30 kali lipat, namanya orangnya banyak. Mungkin maksud Luga gitu. Jadi itulah kenapa banyak nabi dan bisa berkumpul, ada asosiasinya. Oke. Begini tulis, dia akan mencurahkan rohnya. Nggak ada Yesus mengatakan bahwa dia akan mencurahkan nabi-nabi, nggak ada. Nabi kacau kau ini keling satu. Bang Luga, aku boleh bicara bentar ya? Ya, jadi aku mau mungkin bertanya sama Bang Luga ya. Jadi gini, aku pernah tergabung dalam suatu komunitas di saat masih kuliah kemarin. Sebelum aku lanjut ke kedinasan. Jadi Rio suaranya lebih lagi Rio. ya, jadi dalam komunitas itu kami namanya itu Sion Ministry. Oke. Kami aliran itu karismatik di dalam kuliah. Jadi ada beberapa orang kakak senior saya itu, dia itu memiliki karunia. Nah, saya mau tanya ke Bang Luga. Nah, kakak saya ini, dia bisa tahu apa yang akan terjadi kalau dia berdoa, baca firman, dia bisa tahu apa yang terjadi 2-3 hari, bahkan bulan depan. Dan itu saya alami. Itu benar-benar terjadi kepada diri saya. Sangat sering atau cuma beberapa kali? Iya, misalkan begini. Misalkan di tahun depan kamu bakal jadi segini, besok kamu akan ninggalin kami, dan itu terjadi. Apakah kakak saya itu akan dinamakan nabi atau dia memiliki karunia nabi? Bang Luga izin, saya mau tanya sama Bang Luga gitu. Apakah yang seperti itu dia dinamakan memiliki karunia nabi atau dia dinamakan nabi? Dia langsung jadi nabi gitu Bang. Aku SMA. Ya, aku punya. Buat saya, kalau seandainya dia berbicara yang lurus sesuai dengan ada dalam Alkitab, saya tidak akan menentang ya. Saya sangat menghormati orang yang membicarakan kebenaran. Tapi kalau dia tidak bicara kebenaran, apalagi dia sedenominasi dengan saya, maka dia musuh saya. Ya, saya berharap kalaupun ada antikris ya bukan dari golongan kami, itu saja. Iya. Bang Ali, boleh aku tanya ya, Bang Ali? Iya, gini, saya kan beberapa kali sudah bicara sama Luga. Karena kan dengan kayak Bang Karen juga mengaku pernah bertemu dengan Yesus. Kalau Luga bukan tahapan bertemu lagi, dia diangkat ke surga, Bang Karen. Jadi ini pengakuan seperti ini gimana? Dia sudah pernah ke surga, dia udah lihat surga, udah lihat sih, udah lihat tahta. Ya kalau cuma mimpi kan mimpi masa juga bisa. Siapa bilang tidak? Ya, Kalau cuma mimpi ya semua orang bisa bermimpi, bro. Tapi kalau lihat langsung, saya dalam posisi berdoa loh, mata terbuka, Yesus datang. Bukan saya dalam keadaan mimpi naik ke surga, bukan. Kalau dia dalam keadaan mati, bangkit hari ke-6, baru saya percaya dia ketemu. Dia nggak mimpi Bang, dia sadar, dia angkat tubuhnya untuk bertemu Bapa ya. Dia melihat tahta Bapa. Ada saksinya tidak? Ya kan Bang Karen juga nggak punya saksi. Kalau saya ada saksi, penyakit saya yang jadi saksi. Loh, itu nggak boleh jadi saksi dong. Maksudnya saksi mata ini kan? Saksi mata. Saksi mata tidak ada. Iya, kalau penyakit saya yang jadi saksi. Iya, kalau gitu kan sama aja dengan Luga. Luga juga kalau saksi mata nggak ada, tapi dia berani bersumpah bahwa dia telah diangkat ke surga gitu. Semua orang kan bisa bersumpah. Namanya iblis ya, apa saja yang nggak bisa disumpah. Iya, terserah kau. Tapi kan pengikutku lebih banyak. Kau nggak ada pengikut kau. Saya nggak butuh pengikut. Ya kau kan tinggal di gunung sana. Kau tinggal di hutan Papua. Aku di Jakarta, beda kelas lah. Iyalah. Kan kau Bang Luga, tapi lu selama ini lu banggakan emas Papua lo. Selama ini kan lu selalu banggakan emas Papua lo. Iya, tapi orang Papua nggak ada yang kayak begini. Orang Papua dukung saya. Mohon maaf ya, ini apa pemulung ini jadi nabi nih. Ya udahlah, terserah kau lah. Kau juga di sini juga muka kau bukan muka asli kau itu. Coba kau open cam. Open cam kenapa? Supaya ketahuan identitas kau. Jangan kau gorila lagi. Gorila. Yang kau saya apa kau yang gorila? Perasaan kalau kita tambah kumisnya ini. Abang. Offset ini yang on cam offset. Iya, Bang. Oke ya. Oke, jangan kita lanjutin. Ini begini aja. Lu gak beneran mau lihat wajah. Udah diam aja lah kau. Udah kau diam di situ. Saya nangkap statementmu tadi gorila itu loh. Kau kalau ditambah jenggot jadi gorila lo, monyet hutan kau. Sabar, saya pakai kacamata dulu. Belakang saya. Nabi anjing kau. Sebentar ya. Ya, sementara koin Bang Luga menang. Saya mau lihat kau ganteng gimana. Bro Luga juga udah tantang orang on cam dong, gimana sih? Kalau saya nggak perlu on cam, saya pendebat terbuka, masuk TV One pun saya udah, nggak tinggal nih orang. Ngapain sih buka-buka open camnya saya? Oke, Bro Luga sambil nunggu Bang Karen open cam gini, saya mau tanya dulu. Yang tidak mengakui Luga sebagai nabi hukumnya apa? Itu apanya
boolnya dihajar habis sama si Beelzebul di neraka, udah disiksa habis. Karena ketika orang menolak Nabi Tuhan, ya kan sama aja, menolak Nabi Tuhan, menolak Tuhan kan. Tuhan yang mengutus Nabi. Ya elah, apapun, bodoh kayak apaan. Monyet. Aduh. Mana ada orang apa? Muka lu muka sayur, bajigur. Gua kira kayak apaan muka lu. Udah tutup muka lu, muka kau. Tutup. On cam juga dong. Udah lu gak? Bajigur kau, gua kira muka lu ganteng. Apaan gua udah terlalu ganteng dalam cerita ini. Jangan dibuka. Oke. Oh, celeng hutan di Batak. Ini orang cuma ketakutan sama Protestan. Udah diam lah kau, muka kau yang jelek itu tutup dulu lah. Masa kau mau bandingkan muka kau sama muka aku? Jadi gini. Jadi orang yang mendapat karunia bernubuat itu namanya nabi. Tapi karena takut disiksa sama Katolik, maka karismatik ini ngambil jalan tengah. Cari aman, bilangnya lah karunia nabi. Mana ada orang, woi karunia nabi, apa jabatan kamu karunia nabi? Bangke. Jabatan seseorang itu ya nabi. Karunia itu artinya pemberian sebagai nabi. Bodoh kali sih diajarin. Ya makanya saya tanya, dasarnya Itu Alkitab itu mana? memang Ya dasar Alkitab mana? di dalam Alkitab, ketika orang memanggil jabatan tidak ada manggil karunia nabi. Woi karunia nabi apa kabar? Saya berkarunia nabi. Saya bertemu Paulus karunia nabi. Orang gila loh. Panggil jabatannya kalau nggak nabi ya rasul, bajigur, tampar nanti kau. Jadi sampean ini nabi. Bodoh kau minta ampun. Monyet. Tuhan yang bilang saya nabi, udah 20 orang bernubuat katanya saya ini nabi, bukan karunia nabi. Gini. Udah muka kau jelek, mulut kau lagi. Bang Luga liskan orang-orang yang pernah kualat gara-gara melawan Bang Luga. Saya selama ini maki-maki kau, kapan dapat kutuknya? Kau itu monyet. Sebentar lagi kau mati. Sebentar lagi kau masuk neraka kau. Jadi waktu itu ada seorang teman saya menghina nabrak kereta, mulutnya masuk besi. Tidak usah lah kau apa sama Pak Niko itu. Kau aja udah nggak. Pak Niko ini. Kau aja sudah dibikin Tuhan kau di Papua Nugini sana kok udah jauh-jauh kau dari tahu pendeta juga bukan, apa juga bukan. Monyet muka. Kau pendeta bukan. Kau kan cuma jemaat kau. Cuma jemaat kau. Muka kau pun gak ganteng. Kukira muka kau ganteng. Ternyata muka kau kayak Sutrisno juga kau. Muka kau. Oke lanjut. Monyet. Ya bang, aku mungkin ngomong tadi gitu. Muka kau buka open cam, ucap. Open cam dulu muka kau. Udah gila kali muka kau. Satu ini nggak berani muka seperti cewek. Dia gua kira dia lebih ganteng. Ternyata mukanya kayak tukang sayur. Bajigur. Bang Luga udah ditantangin open cam, jangan dikirain Bang Luga pengecut ntar. Open cam kau nggak pernah open Itu kan cam monyet. foto saya udah jelas. Ya, yang sekarang coba open cam dulu. Abang lu di zaman ya, Jack? Di hutan dari Batak ini banyak mulut sekali dia. Abang Udah, gimana ya? kita jangan main suku Bang Karen, jangan serang suku juga. Aku agak bingung, dia dari saya belakangan nggak pernah open cam lagi. Dulu sangat pede, nampaknya ada masalah di open cam. Monyet juga open cam. Lagi agak gelap mungkin. Kita bilang pada mungkin ini. Itu nabi celeng. Kalau tadi juga apa ada masalah juga lah, muka kau juga kayak tukang sayur. Coba yo. Muka kau tukang sayur. Ayo, lihatin mukamu. Kata dia celeng di hutan ini. Open cam lah. Muka gua ganteng, Ketahuan bahwa di belakang itu tidak ada hal-hal aneh itu. Nampaknya Luga lagi di tempat yang nggak benar nih. Gak pakai baju dia tadi. Kau lagi di mana? Bang? belum pakai baju masalahnya. Gak apa. Lo laki nggak pakai baju? Jadi nanti Bagus kok, kan kalian nggak ada aurat. Takut direkam dia. Abang kalau abang nabi ya harusnya bahasa abang sama sikap abang tuh nunjukin kalau abang itu nabi gitu. Loh, Nabi ada yang tegas loh, jangan salah. begini bro ya. Nabi saya mah Begini bro ya. Ketika saya berhadapan dengan jemaat, maka tidak mungkin saya berkata-kata keras. Iya karena Tapi kalau si Karen ini, dia yang kalau Karen ini, jadi kau butuh si Karen ini bukan suami, bukan jemaat. kasih duit begitu loh. Ibarat kata kalau dia ini Gitu loh. sudah janda 20 kali di mata Tuhan. abang Yesus itu nggak Janda 20 kali. bukan orang. Ini mohon maaf ya buat yang typing di bawah, kalau ada karismatik jangan berjemaat dengan Luga. Luga tujuannya hanya menguras dompet kalian ya. Dia bukan nabi, dia nabi palsu, nabi cabul, nabi celeng, nabi monyet. Ya. Ya, tapi kan kalau kegantengan gue sudah menunjukkan kalau gue nabi, ucok. Kegantengan Dibikin Tuhan gue ganteng karena gue nabi. Ya Tuhan. Kalau lu kan muka lu kan tukang sayur, makanya lu jadi jemaat. kayak monyet, mana ada nabi kayak monyet seperti kau Luga?
Luga. Nah, monyet teriak. Si Ucok. Sayur. Nasi kau jelek banget nasi kau. Pakai profil berewokan pas dibuka kayak tukang cabe kau. Aduh, butet. Sekali gue diajarin. Bang Karen, setidaknya Bang Luga ini punya trompet loh. Bang Karen emang punya trompet. Ada. Nggak punya lah dia. Bang Karen punya. Bang Karen loh, Bang Karen bahkan punya apa itu yang di, waduh udah ditiup, bahaya nih. Karen bisa main gitar ya? Saya Luga bisa main gitar. Open cam Bang Luga, tiupnya Bang Luga. Si Karen mana bisa main gitar? Betul. Secara tampang si Karen kalah. Tanda kenabian bisa main gitar. musik, si Karen kalah. Tunggu, nggak bisa gitu. Saya pemain bass jazz internasional saya. Coba kita tanya. Udah jadi falak. Iya. Kita tanya sama penonton, mana lebih ganteng, Luga atau Bang Karen? Mana lebih ganteng? Gua lah. Bukan gitu. Gini aja. Ketik 1 kalau Luga lebih ganteng, ketik 2 kalau Bang Karen lebih ganteng. Gini aja, kita buktikan dengan koin aja. Oh iya. Jangan. Lebih banyak pendukung Bang Karen nih. 2 lihat tuh, lebih banyak 2. Iya, banyak Bang Karen nih. 1,5, 1,2. Kalah Luga. Tapi banyak Bang Karen. Yang dua lah. Kemarin Bang Luga pernah cerita ke saya ketika diangkat ke sorga itu ruhnya saja atau dengan fisiknya? Oh, dengan fisiknya dia naik, Mas. Kalau ke surga. Naik semua. Kalau ke surga itu tentu kan rohnya di bawah. Ya, kalau ke surga itu rohnya. Rohnya gemuk apa kecil apa kurus? Udahlah kau diam aja lah, kau manusia terjelek. Diam muka kau ya. Enggak jelek banget semua enggak. Ya. Kita celeng ganteng lah. Siapa yang ganteng lah? Jelek enggak. Cuma Ya, kau celeng cuma ganteng. gue lebih dari lu. Ya kalau cuma modal jadi nabi ganteng ya duluan saya lah daripada kalian. Anda tahu nggak pede dengan diri kamu? Foto kau tuh Bang Ali. Tapi tunggu. Bang Karen juga gak konsisten. Masa sebentar bilang Bang Luga B1, sebentar B2. Yang mana? Pilihlah salah satu, Bang. Udah monyet. Hah? Monyet aja. Kalau si Karen ini bukan monyet, bukan babi. Dia ini memang tetap laki-laki yang tinggal di Papua. Cuma dia ini sudah jadi lontenya Belzebul. Dia ini pesundal. Selesai Komal ini malam ini. Bang Bongkar nanti. Enggak selesai. Mohon maaf ini celengku ini kayaknya harus dikandangi dulu ya. Mohon maaf ya. Ini celeng saya udah melebihi batas ini ya. Lu gak balik kandang yuk. Udahlah, penyesatanmu udah tambah sesat di sini. Kau tuh anak setan. Kau sadar kau tuh anak setan. Celeng pulang. Tak kandangi kau. Mohon maaf ya. Ini kan kunci kandangnya terlepas. Taruh ini bisa keluar ini lagi. Pulang. Aja tahu di neraka juga butuh kau bazigur. Pulang aku udah jari. I want to ask you question kata Luga kemarin. Cuma itu doang. Selanjutnya nggak bisa lagi dia. I want to ask you question. Oke, yuk bahasa Inggris sama saya. Awas lu. My question, kan gue udah bilang, my question, jawab pertanyaan saya. Answer bukan ask. Ask just. What the hell, man? Apa sih? Answer my question, jawab pertanyaan saya. Kok ask my question? Tanya pertanyaan saya. Hancur bahasa Inggris lu memang. Makanya bingung yang dengar. Ya, maaf lah. Enggak. Bang ngomong. Answer my question. Lepas nih, jadi saya mau kembalikan ke If Jesus sit on the right hand of God, Ya. and Jesus claimed to be king, why you say Jesus as a prophet? Nih, Jesus say I am the king. Anak setan lo bisa diam nggak? pulang juga. Anak itu. Tunggu, ini ada Aldo. Ini ada Aldo Junior nih, nampaknya pawang juga nih. Shalom Bang Aldo. Pesundal. Wah nggak ada nabi mulut kayak gini sih. Aldo titik itu. 4 kali kawin lo ngajarin orang. Ketahuan. Istri empat tapi dinikahi, meninggal. Kalau kau titit itu apa itu? Itu namanya di mata Tuhan lo tuh udah janda. Itu Di namanya mata Tuhan lo bukan perawan, lo udah janda 20 kali. Nyet. Kau udah 4 kali kawin, ucok, bedul. Bicara 3 kali gua dibilangin, ajarin gua, nggak ada gua cabul. Titit ada tempat titik. Nggak ada gua cabul.
Intinya lo sudah 4 kali kawin, ada yang mati, Udah pulang kandang kau apa monyet cabul? Syukurlah karena lu Pulang kandang kau. 4 kali lo kawin ngajar. Ya, Kau kan saya- menjadi pengajar, kamu harus tidak bercacat dan tidak bercela. Istri satu orang. Jangan situ Lui, jangan Kau ngajarin kita masih lagi Bang Luga. Tunggu, sorry kumut. Bang Luga, coba jelasin yang Haritano. Istrinya Haritano masih ngefans sama Bang Luga nggak? Nah, dia langsung di-mute kalau udah Haritano. Takut dia. Halo Bang. Tuh, saya cuma mengatakan bahwa ada ibu-ibu yang itu benar, tapi saya tidak menyebut nama. Ya, saya tidak pernah menyebut nama itu. Cuma ada beberapa kan yang namanya donatur puluhan ibu-ibu mau mendanai saya, dan memang nggak bisa dipungkiri donatur ibu-ibu ini ada yang bilang ganteng, manis, keren, nabi, ya itu namanya juga ibu-ibu, tapi gue nggak pernah menyebut nama, sorry, karena gue Ya itu ibu-ibu dan gue nggak pernah tahu, nyebut bukan lagi nama. memukul kau Luga, sadar diri. Ya mau dikirim-kirimin bajigur. Bang Luga, aku nggak ada bilang. Aku bilang Luga nanya sama aku titi ya. Ya. Nggak ada gue dari pelacur Nanya tentang Kebi, apa titi bisa. Ini bentar lagi ngamuk deh sama nggak dia. ada kok, Nggak usah nggak menyangka ada, ngapain juga gue ngomong. dari lubang Ya udah terserah lah, manusia 4 kali kawin. Yuk, tandanya kalau begitu kan berarti laku. Kalau kau nggak laku-laku. Itu namanya busuk, tolol, jog itu namanya najis di mata Tuhan. Perkawinan itu cuma sekali, bukan 4 kali. Yo, kalau udah mati bisa kawin lagi, goblok, dasar monyet. Ya kenapa bini lu tanya sama Tuhan? Misalnya istri saya mati sakit di rumah sakit, goblok. Berapa? monyet. Berapa kali bini lo mati? 2. Bini lo mati? Iya. Anjir. Kenapa? Saya kalau sudah bosan begitu, saya bilang jemput sama kawin lagi begitu. Jangan lah ngomongin orang yang sudah nggak ada. Udah buru Luga. Buru Luga. Jangan serius orang yang udah nggak ada. Udah. Daripada kau nanya di mana tempat pelacuran, Bini 2 kali, orang gila emang. Berarti lu jahatnya minta ampun. bila kau nanya sama orang muslim tempat pelacuran itu otakmu di mana ngaku nabi itu loh. Nggak ada gue tanya Julius, nggak ada, itu Saksi bohong. ke dokter akal itu loh yang ngomong. Oh ya, aku ngomong Nggak ada itu bukan. Bang Luga nanya titi ya. Nama Nanti- itu apa? Tunggu. Untung sekarang Luga nggak ada nomor HP ku. Kalau nggak pasti udah di WhatsApp-nya nih dimaki-makinya. Ada no apa cari titit itu apa itu titit itu? Masa mati bini 2 kali? Ya iya Itu emang goreng. mati bini 2 kali. Jahat kali Luga ini kalau. Istri saya Jahat nih orang dia ya, meninggalnya di rumah sakit, sebulan di rumah sakit. Lah, lantas tidak boleh kawin di Alkitab tidak dilarang kalau sudah meninggal kawin. Nah terus bini kedua kenapa mati lagi? Ya sakit juga. Ya si goblok. Loh, Mbak sekali nanya mati meninggal kenapa, Bang Luga ini ada aja. Nabi harusnya tahu dong, kematian itu hanya dari Tuhan. Kenapa harus bertanya? inilah kenabian. Ya makanya Sesat Nabi kalau bini Udah. Nggak mau apa kalian berantem di rumah muslim? Astagfirullahaladzim. Ini bapak-bapak 2 ya dari tadi. Ambil satu. kalau kalau sampai bini mati 2 kali itu udah teguran dari Tuhan. Bukan teguran. Sebelum ke neraka. Itu sudah bosan begitu, istri bikin sakit kepala, tak doain, jemput, saya bosan, buang. Kan kalau diceraikan nggak bisa, jadi suruh jemput pulang sama Tuhan. Kalau Tuh suruh ngomong aja udah ngawur. Keren juga sih itu. saya hukum seperti itu karena hukumnya kan jelas di Alkitab. Iya, keren itu. Yang mati Itu ya bisa menceraikan. strategi yang keren. Harus kita umumkan ya di komal-komal Kristen. Iya. Kalau seandainya bisa diatur, perempuan ngatur laki-laki, sok benar, didoain. Kalau dia masih Tuhan izinkan hidup mendamping kita, ya masih hidup. Kalau enggak, yo goodbye, kawin lagi, kan begitu. Daripada Masuk nabi, juga kebagian. tempat titit ada enggak? Tempat Udah titit. gini aja. Mana tahu dengan begini bisa berdamai Bang Karen sama Bang Luga. Coba dibantu dulu lah Bang Karen. Anda begitu jago mencari pendamping. Coba dibagilah satu sama Luga. Saya enggak pernah mau berbagi dengan nadi palsu, nadi cabul begini. Kalau saya RW, iya saya rica-rica ya ini monyet satu ini. Ribuan cewek aja banyak gua tolak, ucok. Ribuan gua tolak.
Iya, kau tolak karena kau nggak punya duit mau bayar perempuannya. Mau pakai apa mau bayar? Emang kau pikir lubang nenekmu nggak pakai bayar? Kan gua nggak punya duit bajigur, gua pendebat nomor 1 di Indonesia, anak kucing. Pendebat nomor 1 di dunia. Bahasa Inggris kotan yes no saja kok, banyak mulut kau. Please ask my question. Ya itu kan kalau ada salah-salah dikit nggak apa-apa kali, tinggal dirubah. Kalau salah-salah dikit ya memang gua ngakuin kalau masalah jago bahasa Inggris belum. Nah, malah yang penting kan hikmatnya. Daripada lo jago bahasa Inggris yang undang debat, nggak ada yang undang. Udah. Lo datang ke Jakarta Nyambut mendebat, saya nggak mau ini. udah turun kau. Nanti mati. Udah nanti kalau saya turun Udah nanti dua bini kau mati, tambah lagi mati. ini, kau tambah bikin malu denominasi goblok. Kau turun. Monyet ini. Tapi Bang Luga ya, sebenarnya Mau dia Itu mati karena saya kirim pulang, lu gak bodoh. bininya digituin sama dia. Bodoh banget. Kalau istri tak bisa diatur, begitu caranya saya. Berdoa Tuhan jemput. Berarti memang kau yang nggak bisa diatur. Apa Di sini aja mulut kau kayak mulut sampah. Bahwa saya kalau perempuan